Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil Baik, pada kesempatan ini kami akan memberi tugas pembuatan video dalam menyampaikan tentang puasa dan zakat dari mata kuliah praktek ibadah yang diambil oleh Bapak Haji Ahmad Mustafa LCM PDI. Baik, untuk pertama tentang puasa. Puasa. Di sini yang kami bahas adalah tentang pengertian puasa, hukum puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa yang membuat boleh tidak puasa, dan hikmah dari puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut as-shaum atau siam, yang artinya menahan atau mencegah, yakni menahan diri dari makan dan minum serta menjaga bicara, karena berbicara berlebihan dapat menimbulkan hal-hal negatif seperti menimbulkan rasa iri hati, jengkel, dan sebagainya. Sedangkan puasa menurut istilah agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan nafsu birahi, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Puasa menurut syara ada dua macam, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Namun di sini yang termasuk puasa yang tidak sedetail juga. Pertama, puasa wajib. Puasa wajib merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim sedunia pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajib atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan waktu pelaksanaan puasa, puasa wajib dan zakat apabila sudah masuk bulan Ramadan dengan cara melihat bulan atau ru'yah yang biasa dilaksanakan itu ru'yatul hilal. Namun apabila bulan tidak kelihatan, ru'yah tidak kelihatan, hilal tidak terlihat, bisa disempurnakan bulan Sya'bannya, yaitu sampai 30 hari. Adapun beberapa orang yang itu hukum puasa, puasa ada puasa sunnah. Puasa sunnah misalnya itu puasa wajib, misalnya puasa Senin Kamis, puasa Tasu'a Asyura pada bulan Syuro, puasa hari Tarwiyah dan Arafah, puasa Yaumul Bid yaitu tanggal 13, 14, 15 pada bulan-bulan Qamariyah itu termasuk sunnah puasa. Adapun puasa wajib yang lain adalah karena puasa nazar, itu adalah wajib puasa. Namun itu tidak termasuk dalam syariat Islam. Syariat termasuk tidak disyariatkan di termasuk wajib kemarin tersebut. Sedangkan orang-orang yang termasuk orang yang boleh tidak berpuasa itu karena beralasan misalnya sakit atau karena udzur bepergian musafir, atau mungkin orang yang hamil atau orang menyusui, itu boleh tidak
melaksanakan puasa, namun wajib mengqadha kecuali orang yang sudah tidak bisa kuat berpuasa, sakit tidak ada gejala kesembuhan, itu wajib membayar fidyah. Sedangkan yang wajib mengqadha dan bayar fidyah, misalnya orang menyusui, itu wajib membayar fidyah, juga mengqadha puasa. Kemudian ada lagi wajib mengqadha dan juga membayar kifarat atau denda karena apa ya? Misalnya melanggar batalnya puasa, misalnya melanggar aturan puasa, rukun puasa, misalnya berjima pada siang hari, itu bersenggama maksudnya, itu akan mendapat denda juga wajib mengqadha. Itu puasa yang wajib mengqadha dan membayar kifarat. Ada lagi puasa yang dilarang, misalnya bulan puasa yang dilarang juga ada, yaitu puasa hari Idul Fitri, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah pada bulan Dzulhijjah, maksudnya Idul Adha, juga pada hari Jumat misalnya, juga pada hari Tasyrik itu diharamkan puasa. Syarat-syarat puasa diantaranya adalah beragama Islam. Kemudian tamyiz, orang yang dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk, itu sudah masuk wajib puasa, memiliki syarat puasa. Suci dari hadas besar, tidak di hari yang terlarang, itu syarat-syarat puasa. Dan rukun puasa pertama adalah niat pada malam harinya, itu untuk puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah itu boleh pada pagi hari. Kemudian menahan yang rukun yang kedua itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, yaitu wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Itu pada surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 187. Dan sunnah puasa pertama yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, itu sunnah puasa. Hikmah puasa yang terpenting adalah sebagaimana firman Allah tadi, ya apa, pada surat Al-83 tadi, yaitu agar menjadi orang-orang yang takwa, itu yang penting ya. Juga pendidikan rohani, untuk perbaikan pergaulan, untuk menjaga kesehatan, itu hikmah puasa. Karena itulah dari materi puasa. Sedangkan yang kedua materi zakat, pengertian zakat, kemudian apa itu syarat hukum mengeluarkan zakat, kemudian syarat zakat, tujuan dan hikmah zakat. Zakat, pengertian zakat adalah berasal dari kata zaka, yaitu yang berarti bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Itu dan menurut syariat Islam, zakat adalah sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ada dua, yaitu zakat
fitrah dan zakat mal. Zakat mal termasuk zakat mal itu adalah harta benda, emas, perak, uang, harta perniagaan, binatang ternak, hasil bumi, barang-barang tambang dan barang temuan, itu namanya zakat mal. Nah, untuk nisab-nisabnya itu ada nisabnya, misalnya punya ternak itu jenis barang emas, itu ada nisab-nisabnya. Kemudian sebagai manfaat hikmah zakat adalah yang terpenting adalah yaitu sebagai firman Allah, qad aflaha man zakaha, adalah sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, artinya itu termasuk memberikan dengan zakat. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, bisa ditakjil mulai dari awal Ramadan sampai malam sebelum pelaksanaan sholat Id, itu ukuran zakat fitrah. Dengan ukuran zakat fitrah itu 2,5 kilo. Ya, kalau menurut ada sekarang menurut NU itu adalah 2,7 kilo 2,7 on itu. Kemudian orang-orang yang zakat, orang zakat dinamakan muzaki, sedangkan orang-orang penerima zakat dinamakan mustahiq. Zakat diberikan kepada satu fakir. Mustahiq zakat termasuk mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah dan musafir. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan orang kaya. Kemudian hikmah zakat, tujuan hikmah zakat, perintah untuk menunaikan zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tujuannya adalah untuk memuliakan agama Allah, membersihkan jiwa, mensucikan hati, mencari ridho Allah. Hikmah-hikmahnya adalah mendidik jiwa suka memberi dan menolong, misalnya menguatkan rasa persaudaraan, menghindari dari sifat pelit dan iri hati dan sebagainya. Itulah tentang materi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.